dan bahagia Bapak Ibu pengawas sekolah. Pada tahap 1 di siklus pendampingan, pengawas sekolah telah memetakan komitmen perubahan kepala sekolah. Di tahap kedua, pengawas sekolah akan mendampingi kepala sekolah menyusun perencanaan program satuan pendidikan. Program dibuat dalam bentuk rencana kegiatan tahunan atau RKT dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Berdasarkan hasil pemetaan kapasitas perubahan komitmen kepala sekolah, pengawas sekolah menentukan strategi dan metode pendampingan. Strategi pendampingan inilah yang menjadi dasar menentukan prioritas sekolah dampingan. Kepala sekolah dengan strategi pendampingan, perubahan segera, penguatan perubahan, perubahan berangsur, dan pemicu perubahan akan tergolong dalam sekolah prioritas menengah. Metode pendampingan dapat dipilih sesuai strategi pendampingan dan program kerja masing-masing satuan pendidikan. Metode pendampingan yang dapat dipilih adalah training, mentoring, coaching, facilitating, dan consulting. Bagaimana pendampingan pada sekolah prioritas menengah? Yuk, kita lihat kondisi SD Budi Luhur yang menjadi sekolah prioritas menengah. Strategi pendampingan di SD Budi Luhur adalah perubahan berangsur. Kepala sekolahnya memiliki tingkat kesadaran, melakukan refleksi berdaya, dan tingkat kapasitas memimpin perubahan sedang. SD Budi Luhur sebagai sekolah prioritas menengah membutuhkan pendampingan yang sifatnya kombinasi antara direktif dan non-direktif. Pelaksanaan pendampingan dua arah dengan frekuensi semi-intensif. Strategi ini bertujuan membantu kepala sekolah merencanakan, melaksanakan, dan mendukung perubahan secara bertahap. Pada saat pendampingan penyusunan RKT dan RKAS, pengawas sekolah membersamai kepala sekolah menganalisis rekomendasi rapor pendidikan. Mereka mendiskusikan akar masalah, potensi, harapan, dan ide program dari rapor pendidikan. Hasil diskusi menemukan akar masalah di SD Budi Luhur adalah: pertama, pada aspek pembelajaran guru sudah mulai melaksanakan perubahan program pembelajaran, namun masih berpusat pada guru. Hal itu tampak dari hasil evaluasi pembelajaran belum akurat. Kedua, pada aspek kepemimpinan kepala sekolah belum menerapkan penilaian kinerja secara tepat. Kepala sekolah belum mendukung refleksi pembelajaran guru. Ketiga, pada aspek sumber daya sekolah, pengadaan dan pemanfaatan sumber daya sekolah masih terbatas. Selain akar masalah, diskusi berlanjut untuk menemukan potensi yang dapat dikembangkan, yaitu: pertama, komitmen perubahan sudah bertumbuh. Beberapa program sekolah berhasil dengan baik dan menjadi praktik baik sekolah. Kedua, kepala sekolah dan beberapa guru sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ketiga, budaya refleksi antar pendidik mulai berkembang. Harapan yang ditemukan dari analisis rekomendasi rapor pendidikan SD Budi Luhur adalah: pertama, guru ingin mendapat penguatan dalam bidang evaluasi pembelajaran agar pembelajaran lebih berdampak pada murid. Kedua, guru ingin mendapatkan dukungan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi. Berdasarkan akar masalah, potensi, dan harapan guru, maka ide program yang akan dilaksanakan di SD Budi Luhur adalah: pertama, mengalokasikan anggaran untuk melengkapi berbagai fasilitas pembelajaran. Kedua, mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis pembelajaran berdiferensiasi bagi seluruh guru. Ketiga, mengadakan kegiatan refleksi kompetensi guru secara rutin dan berkesinambungan. Keempat, melakukan konsultasi berkala dengan pengawas sekolah untuk memantau dan melakukan evaluasi keterlaksanaan program sekolah. Nah, berdasarkan strategi pendampingan dan ide program SD Budi Luhur, metode pendampingan yang akan dilaksanakan adalah kombinasi antara training dan consulting.
Training dilaksanakan bagi seluruh guru SD Budi Luhur agar mampu melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Mulai dari merancang dan melaksanakan asesmen awal pembelajaran, merancang perencanaan pembelajaran terdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pengembangan keterampilan sosial emosional murid, dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen sesuai kebutuhan murid. Consulting dilakukan pada kepala sekolah untuk membantu kepala sekolah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program sekolah. Selain itu, kepala sekolah dapat memastikan perubahan sudah berlangsung sesuai dengan harapan warga sekolah. Apakah hanya training dan consulting yang dapat diterapkan pada sekolah prioritas menengah? Tentu tidak. Pemilihan metode tergantung pada strategi pendampingan dan program sekolah. Mari kita cermati contoh kasus berikut ini. Kepala Sekolah SMP Budi Mentari saat diskusi dengan pengawas sekolah tentang rapor pendidikannya mempunyai banyak ide program seperti menerapkan kurikulum merdeka dan guru melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Walaupun demikian, pengawas menilai idenya masih pada tataran konseptual dan belum berdasarkan hasil refleksi. Pengawas sekolah mengidentifikasi strategi pendampingannya pemicu perubahan, karena kesadaran refleksinya sudah berkembang dan tingkat kapasitas memimpin perubahan tinggi. Berdasarkan strategi pendampingan dan ide program sekolahnya, metode pendampingan yang akan dilaksanakan adalah coaching. Coaching akan dilaksanakan pada kepala sekolah untuk meningkatkan kesadaran refleksi dari berkembang menjadi berdaya. Wah, ternyata satu metode pendampingan tidak terkunci untuk satu strategi pendampingan ya. Mari perkuat sekolah dampingan dengan prioritas menengah dengan memberikan pendampingan yang tepat agar perubahan dapat berangsur-angsur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ibu dan Bapak, ingatlah bahwa pendampingan dilakukan dengan berbagai metode pendampingan sesuai strategi pendampingan dan program sekolah. Jadi, apakah sudah siap untuk mendampingi kepala sekolah di prioritas menengah?